Kayak dia lagi ngegendong makhluk itu teman-teman, kakek-kakek tua. Di belakang saya persis, saya lagi masak tuh ada sosok kuntilanak. Takut gitu, saya minta kencang, istighfar, jangan lari. Ada dicengkram sama macan, tapi gak ada wujudnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di bukan Back to Nature. Jadi konten saya tuh Back to Nature bang, itu karena lagi masa begini ya, nggak boleh explore keluar. Jadi kita mau sharing-sharing sedikit cerita seputar pendakian, khususnya yang agak-agak creepy, yang horor. Ada Bang Denim. Bang Denim ini salah satu penggiat alam, aktif banget sih ya, sering ke gunung-gunung. Dengar-dengar udah lebih dari berapa kali nih Bang? Udah sering. Untuk pendakian sih bilang sering ya, sering juga karena emang banyak kegiatan di alam. Terakhir Berarti 2 bulan lalu tuh kita ke Rinjani di Lombok ya. Ya, dan hari ini kebetulan Bang Denim ini mau cerita seputar pendakiannya ke Lawu Bang ya. Mountain Lawu ya. Iya, Gunung Lawu, pasti teman-teman juga udah tahu. Nah, ada apa sih di Lawu ini? Versi cerita atau pengalaman dari Bang Denim dan rekan-rekannya saat itu. Mungkin boleh dikasih kisi-kisinya Bang Denim. Boleh banget Bang. Salah satunya mungkin untuk saya sendiri, kita dapat ada dicengkram sama macan, tapi gak ada wujudnya. Teman-teman setim yang lain ya, dia ada ngeliat inilah apa namanya kuntilanak. Persis di belakang saya, langsung teriak histeris. Selain kuntilanak ya, kita ada didatengin makhluk-makhluk hitam di sana juga. Banyak banget deh pokoknya ya. Oke, ditahan dulu Bang. Detailnya ditahan dulu. Nanti Bang Denim akan cerita secara lengkap. Nah, sebelum dilanjut, teman-teman jangan lupa tonton episode Back to Nature. Itu udah ada 4 season. Dari season 1 sampai season 4 boleh dipilih yang mana aja. Semoga jadi rekomendasi buat teman-teman liburan atau berkunjung ke alam sekitar kita. Itu kontennya wisata alam semua Bang Denim. Begitu. Ada juga ke gunung, baru satu sih yang bikin konten pas ke gede karena udah keburu begini kan kondisinya, jadi agak susah gitu. Nah Bang Denim kalau gitu langsung aja silakan dimulai ceritanya, mulai dari berangkat sampai pulang ya. Itu ada apa aja. Baik. Silakan. Oke, baik, mungkin kita sedikit sharing-sharing lagi mengenai pendakian saya waktu ke Gunung Lawu. Pendakian ini kita awali dimulai tahun 2019 nih, waktu 1 Februari 2019. Dan kebetulannya waktu saya mendaki itu lagi hangat-hangatnya berita kehilangan di sana. Mungkin Bang Is juga tahu nih, ada berita orang hilang di Gunung Lawu. Kalau nggak salah namanya almarhum Alpi. Nah, ya itu pendakian kita ini H+2 setelah dinyatakannya diberhentikannya masa pencarian almarhum Alpi di Gunung Lawu itu. Kebayang kan? Gimana horornya kita, orang yang mendaki dan orang yang di rumah. Khawatir ya pasti. Banget. Itu pun ada beberapa dari 24 tim peserta kita yang ikut pasukan, hingga sampai 18 orang kita yang tersisa. Karena sisanya mereka gak dikasih izin sama orang tuanya. Keluar dari masalah perizinan dan hangatnya berita Alpi, kita mulai lagi dari awal pendakian nih. Kita start dari Bogor, 18 orang menggunakan elf. Kita berangkat itu dari Masjid Amalia teman-teman, Masjid Amalia habis maghrib. Dan estimasi itu harusnya sampai base camp Ceto. Kita pendakian melalui base camp Ceto itu sampai harusnya jam 9 pagi. Karena ya gak tahu kenapa juga nih, emang gak tahu firasat kita yang harusnya jam 9, di jalan pun kita sempet disasarin. Entah ada apa ini ya, kita berpikiran positif aja. Ya mungkin emang dari mapsnya atau supirnya yang keder, tiba-tiba ya kita disasarin di salah satu daerah kawasan Karanganyar kalau nggak salah di sana. Hingga kita delay sampai jam 4 sore. Estimasi jam 9 hingga sampai jam 4 sore. Sorry Bang, dipotong. Itu supirnya juga nggak tahu dia nyasar? Supir jatuh nggak tahu. Ya? Padahal dia udah sering. Dia ini emang saya udah biasa bawa bareng sama orang-orang travel tuh emang yang sering bolak-balik antri pendaki, catat pendaki kayak gitulah ya.
Kalau kondisi jalannya di Karanganyar itu gimana? Kondisi jalan Rame, sepi. sepi. Emang bener-bener bagus sih, aspalnya udah bagus, pemandangan rimbun, hutan. Nah tapi ya udah jelas kan itu banyak banget pertigaan, kenapa kita ujungnya muter yang situ aja. Tapi kondisi di jalan banyak kendaraan lain. Waktu siang sih masih aman, ke arah asar kesonanya ya udah lumayan sepi. Oke. Nah sampailah kita di base camp Candi Ceto jam 4 sore. Kita prepare bersih-bersih karena bener-bener kita udah ngaret delay banget estimasi rondonnya ya. Kita nggak ambil lama tuh waktu di base camp, kita langsung gas aja start waktu jam 5. Kita takut kesorean. Nah kita mulai diawali dari base camp, kita ngelewatin dari awal pun kita Candi Ceto itu emang bener-bener lokasinya candi di sana. Di base campnya itu ada namanya Via Candi Ceto nih, sangat rekomen banget. Cuman ya sedikit ngeri juga. Jadi selama pendakian itu dari awal kita ngelewatin candi yang dimana di depan candinya ini banyak banget sesajen. Mungkin sesembahan orang-orang Hindu sana ya. Banyak banget bunga, buah-buah, makanan. Waduh, udah dari awal pun udah kita pikiran udah kemana-mana lah. Macam kita positif terus kita jalan, melewati pos 1, kita maghriban di pos 2. Dan selama waktu maghrib ini kebetulan cuaca lagi bagus-bagusnya. Senja itu ya kuningnya bener-bener kuning, merah. Pokoknya sampai jam 7 tuh masih terang. Habis dari situ kita lanjut perjalanan. Nah ini anehnya, habis jam 8 jam 9 harusnya kita estimasi ke camp itu kan di Gupak Menjangan ya. Sedangkan kita jam 9 jam 10 itu masih di pos 4 antara pos 5. Bener-bener ngaret banget. Entah kenapa. Otomatis kan area camp dari pos 3-4 ini udah kelewat ya. Mau gak mau kita udah posisi udah di tengah-tengah di jalur yang bener-bener sempit, gak memungkinkan buat ngidupin tenda. Mau gak mau kita harus ke Gupak Menjangan. Lanjut lagi tuh ya. Lanjut lagi. Nah dari sini nih mulai mungkin ada cerita mistis lagi. Hari udah makin malam jam 10 nih. Karena kita gak mungkin untuk balik ke belakang atau ke depan juga terlalu jauh. Saya inisiatif sama rekan saya bernama ada nih Mang Herman mungkin ya. Dia nemenin saya nih kru buat kita ambil orientasi medan ke depan. Kita cari lokasi area buat ngediriin tenda 4 tenda. Berdua aja tuh ya. Berdua aja karena yang lain udah benar-benar kelelahan. Jadi yang lain kita suruh stay di jalur. Untungnya ada emang sepi. Semua stay, kita pamit berdua ke depan. Nah di sini selama lagi saya perjalanan berdua sama kawan saya buat nyari area camping, entah di lokasi bukit apa gitu. Saya posisi lagi di depan, kawan saya di bawah nih. Jalanan itu sedikit menaik ya. Jalan sedikit menanjak, saya posisi di atas. Tiba-tiba waktu saya jalan ada auman macan nerekam gitu dari depan keluar dari balik semak-semak. Sontak dong. Saya langsung refleks dari situ, langsung loncat aja ke belakang tanpa pikir apa-apa kan. Waduh, udah nggak bisa dibayangin lagi ini. Suaranya seperti apa, Bang Denny? Suaranya kayak macan lagi nyengkram mangsa gimana sih? Ngaung gitu ya. Bener-bener ya kayak lagi ingin gitu. Kebayang kan? Iya, iya. Tiba-tiba kita lagi jalan, posisi saya di depan, kawan di belakang. Saya lagi jalan aja udah nyeterin semak-semak buat nyari area lokasi kan. Tiba-tiba di depan saya ada suara ini. Cuman setelah saya loncat, kawan saya langsung refleks. Dia tiba-tiba lari aja, emang wajar sih. Dia ngelihat saya loncat dari begitu tingginya tebing ke bawah, panik. Dia langsung refleks lari. Untungnya saya tahan dia. Jangan lari, kata saya, masih ingat. Istighfar, jangan lari. Kebetulan saya orang Islam nih ya. Kita istighfar lah. Instruksiin ke kawan saya, jangan lari, istighfar. Kenapa saya nggak lari? Ketika waktu saya kaget loncat itu, saya emang ngerasa ternyata di situ ya nggak ada wujud si macannya ini, nggak ada. Jadi cuma suara aja. Jadi dengan refleks lah saya lari, loncat. Saya tahan lagi kawan saya ini. Gak lama dari situ saya balik lagi ke atas. Kita cek lagi ke lokasi.
Dengan senter sekeliling, wah udah, macannya nggak ada, paniknya yang tertinggal. Dari sini ya saya udah berpikir tenang, udah dapat ambil kesimpulan nih. Udahlah, mungkin tanda-tanda seperti ini ya bukan berarti ya mereka jail ke kita. Mungkin ya ini ada tanda positif juga. Saya pikir lagi dalam hati ya, oh udah mungkin cukup pencarian saya buat area camp ya udah cukup sampai sini aja. Mungkin udah saya lihat aja udah larut, berarti jam sampai 11. Jam 11 malam kita nggak lanjutkan pencarian, kita balik lagi ke rombongan, udah. Dan bener saja nih, waktu saya balik ke rombongan, ke teman-teman, gimana katanya, ketemu nggak area camp? Saya bilang aja, udah kita ngecamp di sini. Dan saya lihat wajah mereka sangat sembringah banget. Alhamdulillah dari situ. Ternyata ya emang suara-suara mereka udah mereka pada lelah semua. Mereka nggak mau lanjut. Nah betul, ternyata ya dari balik itu semua ya mereka emang nggak mau lanjut. Akhirnya ngecamp di jalur. Akhirnya ngecamp di jalur nih kita, yang harusnya kita bawa ngediri 4 tenda, karena kita ngecamp di jalur darurat, jadi kita cuma bisa ngediriin 3 tenda aja. Kita ngediriin 3 tenda, ada yang kapasitas 6 sama 4 nih ceritanya. Kita semua udah masuk, tenda udah beres lah, semua jalur udah aman. Nah setelah semua udah beres, packing udah aman, udah siap istirahat, malamnya ada lagi cerita. Ini belum sampai dari Aungan Macan aja teman-teman. Waktu saya balik lagi ke area camp tadi di tebingan itu di jalur, malamnya ada lagi cerita. Berarti posisi udah jam 12. Moga-moga kita udah lama banget belum nemu logistik lagi. Dari situ kan kita bongkar logistik, saya masak. Pada saat saya masak malam ini kan, posisi kita kan cuma satu arah ya. Berarti saya ambil area masaknya di jalur yang ngebelakangin langsung ke tebing, ke jurangan. Teman-teman semua pada duduk di depan tenda. Dengan enjoy aja kita masak. Nah ternyata ada lagi. Tiba-tiba di puncak heningan kita habis bercanda senda gurau nih, bercanda ambil masak-masak. Ada satu kawan saya namanya Piska. Tiba-tiba dia kan perempuan ya, tiba-tiba dia teriak sambil nunjuk ke arah belakang saya. Pergi sebelakang saya banget. Pasti kan dia di depan, saya saling depan-depanan kan. Tiba dia teriak dengan kata ini nih, takut gitu sampai tak kencang. Tiba-tiba dia nunjuk ke arah saya di belakang. Pokoknya posisi gini lah. Takut kan gitu sampai teriak. Dengan sontaknya suasana di area camp semalam ini langsung hening. Sorry bang, itu apa yang dilihat Fiska ya? Nah ini, nah setelah dibawa pulangnya baru kita cerita semua tuh. Apa yang dilihat Fiska pas menuju ke belakang? Nah ternyata, jadi setelah pendakian selesai, Neng kamu lihat apaan semalam? Kenapa ini? Ya bang maafin katanya. Ternyata waktu semalam jam 7 itu waktu di pos 2 katanya dia datang bulan. Lagi datang bulan. Nah ini kan bener-bener mungkin kondisi dia ya amis ini kan, mengundang orang-orang makhluk itu kan. Terus dia bilang katanya di belakang saya persis saya lagi masak tuh ada sosok kuntilanak lagi ngeliatin dia. Makanya dia langsung teriak, waduh katanya untung kan. Makanya ini trik dia nggak ngeceritain langsung tuh ya, untungnya anak-anak jadi aman. Pendakian selesai ya. Bang sorry, detailnya Fiska cerita nggak bentuknya seperti apa kuntinya itu? Untuk bentuk sendiri dia cerita sih mungkin sama kayak yang kita melihat di TV. Gitu. Iya. Mukanya Persis banget. Pokoknya wajahnya putih, matanya hitam, rambut panjang, baju putih. Waduh. Belum aja selesai pendakian. Ini baru awal ternyata teman-teman. Awal ini kan selain daripada saya dapat auman macan itu, Piska melihat kuntilanak. Lalu keesokan harinya ada abnormal lagi. Jadi selama pendakian kita start lagi besok. Ternyata benar. Jadi firasat yang dari semalam macan kita nyetop kita itu ya mungkin emang ada positifnya. Setelah kita lihat besok pagi waktu mau summit, emang posisi kita itu emang posisi paling enak. Terakhir area buat ngecamp.
Nah dari lokasi kita ke Gepak Menjangan atau ke area camp lain itu kurang lebih 2 jam lagi. Nah kebayangkan kalau seumpamanya auman macan semalam nggak ada, saya pasti terus lurus mencari area camp. Sampai jam berapa kan? Fisik orang-orang gimana teman yang lain? Mungkin ini poin plusnya juga teman-teman. Dan ini satu lagi yang saya kaget itu kawan saya Bang Herman yang nemenin saya kemarin ini. Bang Den katanya, ini kan lokasi semalam waktu loncat itu ya Cina. Ketika saya nengok, subhanallah beneran, ternyata itu emang posisinya tebingan. Dan saya loncat dari atas ke bawah tanpa, gak ada yang ditakutin aja, orang refleks gitu loh. Waktu malam nggak kelihatan tuh ya? Waktu malam nggak kelihatan, orang saya pas nyampe atas dicengkram sama macan, suaranya langsung aja loncat ke belakang, bas. Banyak banget ini poinnya. Coba kalau saya benar-benar jatuhnya nggak, posisi nggak pas ya, waduh ini bener ngebahayain juga sih. Lanjut lagi setelah dari situ kita sampailah di Gepak Menjangan di area camp. Cuaca cerah tuh jam 8 pagi tuh. Cuaca cerah, tumpukan awan kita ada, pokoknya hari-hari yang bagus lah kemarin. Cuacanya sangat cerah banget. Kita lanjut. Gak lama dari situ kan kita melewati Pasar Setan. Adanya area Pasar Dinding tuh, Setan. Pasar Setan juga ada di Gunung Lawu. Mungkin selain dari Gunung Merapi ya, Gunung Merapi ada, kita Gunung Lawu juga punya namanya area Pasar Setan. Jadi sedikit ulasan juga tentang Pasar Setan di sana. Ternyata sedikit saya sharing sama orang-orang lokal di sana, Pasar Setan di sini kalau kita atau rombongan pendaki lain camp di Gepak Menjangan atau di area Pasar Setan ini ya, jadi ketika malam hari bener-bener terdengar suara riuh banget kayak orang lalu lalang di area itu, kayak pasar ya? Kayak pasar. Nah makanya dinamain Pasar Setan tuh ya, area kosong cuma tumpukan batu, banyak suara, tapi banyak suara. Dalam hati kan pikir, waduh ini bener-bener mengerikan. Dan ternyata terbukti juga ketika saya lewatin area Pasar Setan itu ya, di sana itu kan berarti banyaknya mayoritas agama Hindu. Jadi banyak batu-batu di sana, batu arca. Dan di setiap undakan batunya ini banyak yang naruh sesajen juga, sama percis kayak waktu saya temuin di bawah. Banyak sesajen di sana, ada bunga-bunga kembang 7 rupa lah, ada buah. Ya karena kawan-kawan saya ada yang orangnya cuek ya, banyak buah sesajen yang mereka makanin. Wah ini rezeki kita nih katanya. Orang apaan kan? Orang lain pada ini naruh ini buah. Banyak banget, bukan satu nampan, bukan. Jadi setiap undakan batu itu ditaruhin buah. Mungkin sama beberapa orang di sana lah yang percaya. Selain daripada itu semua kan emang Lawu sendiri terkenal dari burung gagaknya. Nah burung gagak sama ini. Jadi untuk teman-teman yang pendakian ke Lawu itu, panterangannya salah satunya jangan sampai menggunakan baju warna hijau. Nah itu, jadi Lawu ini beda dengan gunung yang lain. Kondisi tim ada yang pakai baju hijau kemarin? Alhamdulillah, karena dari awal saya udah menggali informasi di media sosial ya mengenai pendakian Lawu, saya udah informasiin juga teman-teman jangan sampai ada menggunakan baju hijau, dan kita pun aman. Pasar Setan lewat, lanjut selanjutnya kita sampai di Boiem. Nah mungkin ini sangat familiar bagi teman-teman. Jadi orang tua di sana yang memiliki warung di Gunung Lawu. Kebayangkan di ketinggian 2.500-an atau mungkin hampir bahkan 3.000 ada beberapa warung, rumah benar-benar permanen dari kayu. Dan warung di sana itu sangat lengkap, terbaik banget. Jadi buat teman-teman yang mau pendakian ke Lawu, jangan takut kehabisan logistik. Karena ketika sebelum sampai ke puncak, teman-teman akan ketemu di area warung di sana. Ada salah satunya warung Boiem. Di sana banyak banget persediaan makanan, nasi pecelnya Boiem. Nah ini nih yang bikin saya kangen lagi. Mungkin ini pengobat juga. Selain daripada horornya, ada juga yang bikin kangennya. Salah satunya itu nasi pecel Boiem. Setelah dari sana kita sampai jam 12-an di Boiem tuh kita nyantai, karena setelah Gepak Menjangan yang cerah, tiba-tiba sesampainya kami di Boiem
langsung hujan. Kebayang nggak? Dari cerahnya di sana, mungkin ada dokumentasinya juga, awan, dan kita suasana timnya sangat ceria tuh di Gupak Menjangan. Dari cerah langsung berubah ke hujan. Untung posisi udah di Boyem tuh, kita santai dulu di sana nunggu reda. Posisi jam 1-an, lanjutlah kita ke atas. Dan benar saja, sesampainya di puncak, suasana di sana sangat benar-benar dingin banget. Entah dingin dari suhu, mungkin dingin juga karena setelah hangatnya orang hilang di sana. Dan semua kabut putih. Pokoknya gak bisa dibayangkan dah untuk suasana hati saya ketika di puncak. Senangnya ada, kita masih selamat sampai sana. Harunya ada, takutnya ada. Takutnya kenapa? Jadi selama pendakian ini karena masih hangatnya orang hilang Alpi itu, jadi selama pendakian dan dari awal pun kita udah benar-benar dihantui. Dan inilah yang malapetakannya, teman-teman. Jadi pikiran negatif kita dari rumah kita bawa ke jalan, kita bawa ke trek, kita bawa ke pendakian, dan inilah yang menjadi penyakit kita. Setelah kita ke puncak, kita turun lagi ke area camp kita kan, ke bawah, kita packing, asar, kita turun. Dari sini terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Sangat ini ya. Kenapa tuh Bang pas turun? Pokoknya di puncak nggak ada apa-apa ya, cuma kabut aja. Puncak aman kabut, cuma kan emang suasana di sana tuh lagi hening-heningnya. Jadi kan selain daripada tidak boleh mengenakan baju warna hijau, terus di laut itu ada pantangannya jangan melakukan perjalanan dengan ganjil. Nah ini, dan terjadilah dari tim kita kan berangkat 18 orang nih, udah genap ya. Nah dari awal kita prepare di area camp tuh saya udah wanti-wanti ke semua kru, ke semua tim, ke semua teman-teman, semua udah ini. Pokoknya kita jangan ada yang pisah. Walaupun pisah tuh kita udah ngebagiin tim. Dibuat jadi 4 tim lah dari sana tuh, berenam. Ada yang berempat, ada yang berenam. Pokoknya kan kenapa saya membuat tim, karena kan ada tim lambat, ada tim cepat juga. Salah satunya tim cepat sama tim lambat. Saya sendiri posisi di belakang. Terjadilah posisi itu mau maghrib itu udah sampai pos 1. Udah sampai pos 1, dari pos 2 ke pos 1 nih. Jadi rombongan kita bener-bener, pasukan saya kan berenam belakang nih, yang satu malah ngilang, dia nyusul rombongan yang depan. Bener kan terjadi, rombongan saya yang belakang udah genap, menghilang 1 orang, ternyata jadi 5 orang kan ganjil. Bener aja terjadi nih hal mistis lagi. Posisi itu selepas pos 1, arahnya mau ke arah Candi Ceto. Nah sepanjang perjalanan mungkin teman-teman tahu, kita ngelewatin satu buah ladang ilalang yang seukuran orang dewasa, bener-bener rimbun banget. Posisi udah mau jam 7 atau maghrib, kita lagi berjalan nih berlima, senja pun ada. Tiba-tiba, nah ini bukan hanya saya, tapi seluruh tim yang berlima ini ya mendengar ada yang ngetawain kita. Apa tuh? Nah ini kebayang kan, di satu buah hutan rimba, di padang ilalang yang rimbun, posisi udah mau maghrib, tiba-tiba ada yang ngetawain. Dan ketawanya itu ya bener-bener kayak suara kuntilanak tuh, bener-bener nyelenting ke telinga tuh, kayak gitu kan ya. Pokoknya berulang-ulang. Seluruh tim kan, bukan hanya saya, seluruh tim dengar. Seperti biasa, saya pecahkan lagi suasana. Stop! Semua tim berhenti jadi patung, ngedengerin suara ketawa yang barusan. Kita bukan lari, tapi kita stop. Saya instruksiin ke teman-teman istighfar semua. Alhamdulillah, ketika kita tenang, suara pun hilang. Suara hilang, kita lanjut lagi perjalanan.
salah satu rombongan saya nih, ada namanya kawan Denny Saputra. Waktu naik dan turun pun menggunakan satu buah carrier yang kecil ya. Isinya mungkin pas pulang cuma pakaian sama SB aja. Yang saya angkat pun ya enteng banget. Tapi kok ini anak setelah tadi kita diketawain sama kuntilanak tadi, kenapa jalannya jadi membungkuk aja gini? Ini kan udah abnormal banget. Mungkin saya juga udah sedikit ada firasat yang kurang mengenakan, ngelihat kawan sendiri dia dengan beban yang begitu ringannya, tapi jalan bungkuk kan? Kayak berat ya? Kayak berat banget. Lu kenapa sih lambat banget kan? Kita marahin. Nih coba tukeran tas. Ternyata masih sama aja, wah ini benar-benar abnormal. Ternyata ya faktor masalahnya bukan dari carry yang dibawa, dan itu tadi kita udah langsung buru-buru ke base camp. Nah dari situ ayo. Nah bang, itu yang tas berat pas di bawah mungkin cerita ya si Dani ya. ya? Denny Saputra. Denny Saputra. Ya. Dia ternyata ada yang lihat nggak dia tuh kenapa? Ada apanya? Nah ini ketika kita sampai di base camp kan, kita bersih-bersih, kita ulas lagi. Dia baru cerita tuh. Kita tanya kan, lu kenapa tadi jalan bongkok? Sorry, saya sendiri nggak bisa cerita di atas, ya kan? Makanya kita buru-buru ke base camp, pengen cerita. Jadi setelah melihat atau mendengar suara kuntilanak tadi, tiba-tiba di belakang ada sesosok makhluk, apa bahasanya ya, ngegendong gitu ya, meluk di belakang punggung. Jadi yang carrier yang begitu entengnya tiba-tiba berat ya, ternyata bukan oleh carrier, tapi ada sesosok makhluk yang ikut aja di belakang punggungnya. Kayak seperti orang lagi ngegendong dia, kayak dia lagi ngegendong makhluk itu, teman-teman. Wujudnya seperti apa, Bang? Wujud sendiri sih, dia bilang ya cuma pakaian hitam, kakek-kakek tua. Dia nggak mau lepas, tapi untungnya setelah ngelewatin pos registrasi, makhluk itu hilang. Pantes aja dari awal tadi ilalang sampai pos registrasi dia ngebungkuk. Nah setelah pos sampai ke base camp ngacir itu bocah, saking entengnya lagi, normal lagi. Wah, perjalanannya sangat berat banget mungkin bagi saya. Oke, dan sampailah di base camp. Sampailah di base camp. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Denny ceritanya. Coba sekarang saya ada pertanyaan. Boleh Bang. Ya, sambil nanti kita bahas nih dari pendakian Bang Denny sama timnya, itu sama rekan-rekannya mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto ya. Oke, Bang, dari semua kejadian yang agak-agak janggal gitu ya, yang dialami, kira-kira ada kepikiran punya salah apa nggak sih, terlepas dari pantangan yang tadi disebutkan, yang baju hijau lah sama yang ganjil udah jelaskan. Kira-kira ada apa, mungkin pas cerita di bawah sama tim, ada yang merasa, oh mungkin saya begini atau gimana? Nah ini dia, ternyata ya dibalik kisah yang kita lewati kemarin pendakian itu ya banyak banget poin plusnya yang kita dapat, khususnya saya pribadi teman-teman. Jadi semua kejadian itu ya bukan semata-mata mereka jail ke kita, tapi emang itulah hukum alam. Ketika di alam itu ya apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, energi positif atau negatif yang kita bawa tuh ya semua keluar di sana. Jadi mungkin salah satu dari kita, terlepas dari awal kita nyasar ya. Nah ternyata dari awal kita perjalanan berangkat nyasar ini, entah kenapa ya, mungkin ada sangkut pautnya juga. Ternyata sopir yang biasa ini, dia sharing ya, dia emang sombong dari awal. Sombongnya gimana? Sombongnya ya emang sih ketika waktu kita di tol tuh kita pakai map, kata saya nih, si supir sendiri bilang udah nggak usah pakai map, gue udah biasa nganterin ke Candi Ceto ini, gue apa jalur ya. Entah mungkin karena bahasa dia kayak seperti itu, jadilah kita nyasar. Entah juga, mungkin tergantung pikiran teman-teman ya. Selepas dari itu, selanjutnya poin penting dari macan tadi. Nah mungkin dari macan agungan tadi, selain daripada horornya ini, yang saya tangkap sih emang positifnya,
mungkin dari sesosok itu ya emang buat ngisaratin atau ngelindungin kita. Cuman kebayang kan kalau saya nggak diberhentiin sama suara misterius itu, kita rombongan mau ngecamp di mana? Ini nih poin positif yang saya bersyukur banget. Ternyata ya ketika pikiran kita positif, makhluk-makhluk sekitar juga ya positif juga kepada kita. Nggak semuanya mau mencelakakan. Betul. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan bakal dengan kontannya terjadi dan dikabulkan tuh ketika di alam. Pokoknya deh buat teman-teman yang punya sifat angkuh atau sombong, pendakian buat gaya-gayaan, buang dulu deh pikiran seperti itu. Karena alam ini ya, ketika kita di alam ya kita hanya sesosok makhluk kecil. Kita punya pikiran A, ya itu juga yang kita dapatkan. Apa yang kita tanam, apa yang kita tuai, seperti itu aja sih. Oke, Bang, terima kasih banyak. Terakhir mungkin ada masukan atau yang mau disampaikan ke teman-teman yang mau mendaki gunung, khususnya Lawu misalnya ke depannya. Silakan, Bang. Oke, teman-teman, mungkin seperti tadi ya, cerita horor atau mistis yang pernah saya alami, dan ini pun cerita bukan semata-mata buat makin saya down. Jadi selama kejadian yang saya alami itu bukan makin bikin saya down, malah makin bikin saya makin senang dan makin positif aja, dan makin menguatkan tekad saya buat terus berkegiatan di alam. Kenapa? Setelah saya renungi banyak banget pelajaran, karena guru terbaik itu kan di alam ya. Selanjutnya selain daripada kita menggali informasi di media sosial, media massa atau sharing ke kawan, yang harus kita persiapkan tuh pertama ya selain daripada fisik wajib juga. Fisik. Nah, selanjutnya dan keterampilan dan pengetahuan kita. Karena mendaki gunung ini bukan kita hanya modal nekat, modal uang dan modal keberanian, ini nggak cukup. Poin penting untuk pendakian itu kita atau kalian harus menguasai manajemen perjalanan. Karena setelah dari kita menguasai manajemen perjalanan ini, kalian bisa memposisikan semua atau mempersiapkan dari berangkat hingga pulangnya dengan tepat. Manajemen waktunya, manajemen perbekalannya. Nah, ini poin-poin penting yang harus kalian kuasai. Jadi mungkin overall apa yang kita tanam ya itulah yang kita tuai. Balik lagi ke diri kita sendiri. Betul. Oke, luar biasa. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan? Mungkin cukup ya. Baik. Sedikit keringetan juga nih. Habis aduh, bener-bener. Jadi kayak ingat lagi, Bang, ya? Iya, ini berarti pendakian 2 tahun silam. 2 tahun silam. Dan Bang Denim ini masih banyak cerita seputar pendakiannya lagi ya, teman-teman. Banyak banget ini. Ya, kalau teman-teman misalnya senang dengar ceritanya Bang Denim, nanti mungkin kita undang lagi ke sini, Bang, ya. Boleh banget. Siap. Dan yang disampaikan Bang Denim tadi, teman-teman jangan lupa persiapan ya, dimatengin dulu. Perbedaannya cukup jelas. Betul. Berani dan nekat itu adalah 2 hal yang berbeda. Berani berarti kita sudah persiapan. Betul. Nekat belum tentu sudah persiapan. Persiapan itu yang paling penting. Utama, betul sekali. Itu aja dari bukan Back to Nature hari ini, cerita dari Bang Denim. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. I'll be back to you. Bukan Back to Nature. Assalamualaikum.